Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat pecinta ikan gapi dimanapun kalian berada. Oke teman-teman, pada bahasan kali ini saya ingin mengajak kalian untuk membahas ataupun kita berdiskusi tentang saat kita ingin menyilangkan 2 ekor ikan gapi yang berbeda jenis dan kita menginginkan 1 ekor ikan gapi yang terjadi ataupun dilahirkan dari 2 ekor persilangan ikan gapi tersebut. Nah teman-teman, untuk mengetahui video lengkapnya saya himbau untuk tetap stay tune di channel ini. Nah teman-teman, pertama-tama saya ingin bertanya kepada kalian semuanya, pernah nggak di benak kalian untuk ketika kalian memelihara ikan gapi ingin memiliki jenis baru ataupun strain baru yang dihasilkan dari ikan gapi kalian, teman-teman? Pastinya pernah ya. Nah teman-teman, biasanya hasrat atau keinginan seperti itu kita miliki ketika kita sudah bosan dengan ikan gapi yang kita miliki, lalu kita memiliki bayangan bagaimana ya jika kita menyilangkan 2 ekor ikan gapi yang dengan jenis tertentu lalu bisa menghasilkan ikan gapi dengan jenis tertentu pula. Nah teman-teman, hal ini sangatlah umum dirasakan semua breeder ataupun peternak dan juga pembudidaya ikan gapi dimanapun berada, teman-teman. Karena ini adalah sifat naluri dari mereka, karena mereka sangat ingin mengapresiasikan keindahan ikan gapi, terutama menciptakan ikan gapi dengan ekor yang sangat bagus ya teman-teman. Hal ini bisa terjadi dan sangat mudah sekali terjadi, teman-teman. Kita bisa menciptakannya atau kita bisa melakukannya tanpa kita memiliki kesulitan apapun. Dan itu bisa mungkin bisa 90% berhasil, teman-teman. Berhasil untuk menyilangkan 2 ekor ikan gapi, teman-teman. Tapi hal itu tidak menutup kemungkinan ikan yang dihasilkan dari 2 ekor ikan gapi yang kita silangkan itu memiliki kualitas yang lebih buruk dari indukannya. Karena apa teman-teman? Ikan gapi yang bagus yang mungkin kita miliki saat ini sebenarnya itu bukanlah strain asli ya teman-teman. Mereka juga sebenarnya dihasilkan dari persilangan antara ikan gapi dengan jenis tertentu dan juga disilangkan lagi dengan ikan gapi dengan jenis tertentu. Dan mereka, para penemu-penemunya, melakukan persilangan tidak hanya 1 kali, teman-teman. Mereka bisa melakukannya 2 kali ataupun 3 kali, dan juga bisa 5 kali bahkan lebih. Nah, ketika mereka sudah mendapatkan ikan gapi yang mereka inginkan, pastinya mereka akan mempublikasikan ikan gapi hasil silangan mereka kepada khalayak umum, teman-teman. Nah, ketika khalayak umum bisa menerima jenis baru yang mereka hasilkan, maka disitulah mereka mendapatkan poin positif karena mereka bisa memasarkan hasil silangannya, teman-teman. Nah, kebetulan teman-teman, di sini saya juga sedang menyilangkan 2 ekor ikan gapi saya yang memiliki jenis mini panda dengan ikan gapi dengan jenis YTKC, teman-teman, ataupun Yellow Tiger King Cobra. Nah, di sini saya ambil ikan gapi mini panda yang pejantan dan juga saya ambil ikan gapi YTKC yang betina, teman-teman. Di sini saya ingin menyilangkan kedua ikan gapi tersebut karena saya berkeinginan untuk menghasilkan ikan gapi yang punya corak seperti macan tetapi memiliki block body yang gelap, teman-teman. Kalau YTKC kan kuning ya teman-teman, kuning memiliki corak-corak garis hitam di tubuhnya. Nah, saya ingin mempergelap lagi corak di dalam ataupun di sekujur tubuhnya, teman-teman, supaya bisa menghasilkan ikan gapi yang sesuai dengan keinginan saya. Nah, sekarang saya akan tunjukkan ikan gapi hasil persilangannya, teman-teman.
Nah teman-teman, ini adalah ikan gapi hasil persilangan antara mini panda dengan betina YTKC teman-teman. Dan di luar dugaan ternyata ikan gapi ini malah memiliki ekor yang big tail ya teman-teman, ataupun ekor yang sangat lebar, jauh ataupun tidak sama dengan kedua indukannya. Karena mini panda memiliki ekor yang pendek dan YTKC memiliki ekor yang semi delta teman-teman. Nah, ini adalah hasil persilangan peranakan yang pertama. Nah, langkah apa yang selanjutnya akan saya lakukan? Jika teman-teman amati, pejantan dari ikan gapi hasil persilangan ini memiliki bentuk ataupun dorsal yang sangat bagus ya teman-teman, ataupun ekor yang sangat lebar. Tetapi dia tidak memiliki corak yang padat teman-teman. Dia tidak memiliki snake skin, atau dia memiliki corak bintik-bintik hanya di ujung ataupun di pangkal ekornya. Itu tidaklah atau kurang bagus teman-teman. Saya ingin menambahkan ataupun ingin memblok ekornya supaya memiliki corak snake skin ataupun corak grass yang sangat padat teman-teman. Nah, di sini tugas kita adalah berpikir bagaimana caranya agar ikan ini memiliki corak yang padat di ekornya. Nah, sekarang saya memiliki argumen akan menyilangkan kembali dengan betina ataupun indukan dari ikan gapi YTKC teman-teman. Nah, di sini ada induk YTKC yang sebenarnya ini adalah induk dari ikan gapi ini teman-teman. Nah, betina ini sudah tua ya. Sebenarnya dia udah tua. Dia sudah tidak mau bereproduksi dengan pejantan YTKC teman-teman. Maka dari itu saya beringinan untuk menyilangkannya saja dengan ikan gapi hasil anakannya teman-teman. Persilangan antara mini panda dan juga YTKC. Ya, semoga nanti bisa menghasilkan anakan-anakan yang sesuai ekspektasi saya teman-teman. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, kesimpulannya teman-teman, untuk kita ingin menyilangkan ikan gapi yang indah teman-teman, itu tidak hanya satu kali perkawinan langsung jadi teman-teman. Jadi kita harus melakukan riset, kita harus melakukan eksperimen, kita harus terus berjuang untuk menghasilkan ikan gapi yang sesuai ekspektasi kita. Jadi ketika kita sudah menyilangkan seperti ini dan menghasilkan gapi seperti ini, kita jangan putus asa teman-teman. Kita harus terus bereksperimen. Jadi tidak berhenti dari sini. Ketika nanti dia menghasilkan produk anakan F1, F2, nanti tidak mungkin sama dengan indukannya teman-teman, karena dia masih memiliki genetik dari mini panda, memiliki genetik dari YTKC. Jadi hasil keturunannya teman-teman masih belum bisa stabil. Nah, setelah ikan gapi ini nanti beranak dan dia menghasilkan ikan gapi sesuai keinginan kita ataupun sesuai keinginan saya yang saya jelaskan tadi, itu tidak berhenti di situ saja teman-teman. Saya harus memiliki ikan gapi yang memiliki genetik yang stabil. Jadi ketika ikan gapi itu beranak, itu harus mirip dengan indukannya teman-teman. Jadi tidak bisa ataupun tidak menutup kemungkinan ikan gapi yang sudah bagus hasil persilangan nanti ketika dia beranak tidak menutup kemungkinan anak-anaknya tidak mirip dengan induknya teman-teman. Bisa saja anak-anaknya mirip dengan kakek neneknya, bisa menjadi seperti mini panda ataupun bisa menjadi seperti YTKC ataupun tidak keduanya teman-teman, atau bisa menjadi ikan gapi cendolan. Nah, sampai di sini teman-teman semoga paham dengan apa yang sedikit saya jelaskan tentang silang menyilang antar ikan gapi ya teman-teman. Nah, semua itu atau semua upaya ini bisa teman-teman wujudkan jika teman-teman memiliki niat yang sangat tinggi untuk menghasilkan ikan gapi dengan strain baru dan kualitas baik ya teman-teman. Nah, semua itu bisa kalian miliki ataupun bisa kalian bangun pada diri kalian teman-teman. Karena saya menganggap ikan gapi ini adalah seni teman-teman.
kita bisa dengan bebas menyilangkan mereka, kita bisa menghasilkan produk-produk ataupun jenis-jenis baru dari ikan gapi, teman-teman. Karena jenis-jenis dari mereka sudah sangat banyak sekali, maka itu adalah peluang kita untuk melanjutkan atau meneruskan perjuangan para breeder ikan gapi yang sering menghasilkan strain-strain baru, teman-teman. Ya, jika teman-teman memiliki keinginan untuk menyilangkan ikan gapi, sedikit banyak sudah saya jelaskan atau sedikit banyak sudah kita bersama-sama bahas ya, teman-teman. Jika teman-teman ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Siapa tahu nanti saya bisa membaca dan saya akan membalasnya satu persatu, teman-teman. Oke, sampai di sini semoga pembahasan ini bermanfaat. Salam satu hobi. Salam sukses untuk semua penghobi gupi di Indonesia. Salam dari channel Hobi Terdalam.